banyak-banyak bersyukur, mencari alasan untuk banyak-banyak bersyukur. Itu kesalahan pertama, masalah generalisasi. Kemudian masalah kedua itu adalah delusion. Delusion itu apa? Terlalu banyak hal yang harus disyukuri, malah itu kita lupakan. Karena apa? Karena kita fokus pada hal yang membuat kita tidak bersyukur. Ya. Apalagi kemudian kita bergaulnya dengan orang-orang provokator. Saya tidak menyinggung siapapun. Artinya, kemudian itu distorsi. Distorsinya jadi luar biasa. Kita itu kan sebetulnya harus membangun sebuah karakter. Kalau kita mau menerjemahkan unggul dan islami ya, unggul itu kita harus punya jiwa change. Kita harus bisa berubah. Learningnya itu bukan hanya di kognitif, tapi change. Jadi kita berubah. Kemudian untuk berubah supaya menuju sukses, maka kita pastikan kita itu happy. Happy itu adalah kita menerima tanpa syarat ketentuan Allah. Kita punya best attitude atas apapun yang kita hadapi saat ini. Ya. Ini saya tidak menghipnotis ya. Jadi saya itu memang menggunakan kognitif dulu ya. Kalau hipnotis kayaknya waktunya panjang. Ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana kita akhirnya bisa memutuskan sikap-sikap terbaik. Kebanyakan orang, teman-teman sekalian, orang-orang untuk menuju sukses itu kadang-kadang dia merasa sukses adalah barang asing. Mau menuju ke sukses, misalnya dosen mau menuju guru besar selesai S3, dia kemudian berpikir nggak mungkin lah S3. Jadi tidak punya passion ya. Makanya sebetulnya ketika kita terjemahkan unggul dan Islam itu kita pertama yang harus kita bangun adalah happiness ya. Jadi Anda pastikan Anda happy-happy, bersyukur. Jadi saat ini sebetulnya kita tidak kuliah tapi happy-happy ya. Happy-happy. Coba saya pengen kita nyanyi dulu ya, mau? Kita berdiri yuk, berdiri. Ya, kita nyanyi. Nyanyi dulu ya. Lagunya gini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tepuk tangan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Sekali lagi ya. La 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 la. Satu lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa ya. Aduh, luar biasa. Kalau saya cek ya auranya itu nggak ada alasan lagi untuk tidak happy ya, tidak ada alasan untuk tidak happy. Bahkan sekarang saya melihat Anda itu happy-nya udah terlalu banyak ya. Kalau udah terlalu banyak maka sekarang kita save ya. Setiap kali Anda pegang hidung Anda, maka yang terjadi adalah Anda senyum ya. Coba sekarang kita pegang, maka kemudian ya senyum. Iya, ya luar biasa ya. Jadi, aduh ya, sebetulnya hidup ini harus dilakukan dengan enjoy, menikmati, happiness to success. Bagaimana kita itu melakukan pekerjaan itu kita nyaman, kita happy, kita enjoy, maka sukses semakin mudah. Ya. Karena apa? Karena kita tanpa kita sadari, kita melakukan yang namanya unconscious learning. Pembelajaran yang tidak kita sadari. Tahu-tahu kita happy ya, kita peaceful, damai. Nah, sebetulnya sesi hari ini ya kita cuma mau bicara happy satu ya. Yang kedua adalah kita change, kita harus berubah. Karena apa? Visi kita adalah unggul. Unggul itu kita harus bangun kapasitas to learn, kapasitas untuk belajar.
kapasitas untuk berubah. Ya. Itu harus change itu menjadi karakter. Orang yang mau change itu adalah orang yang confident, yang punya percaya diri. Dan yang ketiga adalah greatness. Greatness adalah ketika yang kita pikirkan itu sebetulnya otomatis sudah bicara rahmatan lil alamin. Kita hidup untuk menyalakan cahaya bagi kehidupan ini. Ya. Nah, orang-orang yang bisa menyalakan cahaya adalah orang yang hatinya itu sudah peaceful, sudah damai. Ya. Mungkin beberapa mahasiswa MM itu alumni mata kuliah saya ya. Ada mata kuliah di mana kita itu sebetulnya dihadapkan pada 3 situasi yang seringkali menyebabkan kita itu seperti saat ini. Ya, yang pertama, situasi pertama adalah situasi masa lalu. Masa lalu itu seringkali bisa menjadi sebuah capital, bisa menjadi modal, tapi bisa juga menjadi beban sejarah, ya, beban mental. Jadi kita membayangkan bahwa perasaan-perasaan kita itu tidak berdamai dengan masa lalu. Ya, itu yang sering kali terjadi sehingga orang kalau dalam psikologi itu mengalami defisiensi. Defisiensinya bentuknya gimana? Lihat orang lain sukses gitu ya, kita itu merasa nggak nyaman. Orang lain sukses kita malah keroan ya. Karena apa? Karena kita itu batinnya itu tidak connect dengan kehidupan. Ya, kita itu hanya ya pengennya saya aja yang menonjol. Mengapa dia pengen saya saja yang menonjol? Karena dia kesulitan yang namanya masalah eksistensi, ada defisiensi. Belum lama ini ini satu pengalaman konseling. Saya menangani seorang PhD. Hebat sekali, dia doktor di salah satu universitas top. S1-nya dia di Gajah Mada, S2-nya di Amerika, S3-nya di Amerika. Dia kena penyakit lupus. Ya. Nah, ketika dia kena penyakit lupus, kemudian dia datang, dia bilang saya sudah datang ke dokter berulang-ulang, tapi nggak sembuh-sembuh. Kemudian datang bahkan ke motivator nomor 1, ternyata tidak goal juga, karena dokter menyarankan aspek mentalnya dibangun. Dia tidak goal juga karena masalah perbedaan faith, ya, beliefnya berbeda. Nah, kemudian saya cuma mengatakan, oke, segala perubahan yang terjadi itu adalah kehendak yang di atas. Sains itu tidak memutuskan Anda sembuh atau tidak sembuh. Sains itu kan sebetulnya dibangun oleh orang-orang yang punya bounded rationality. Orang-orang yang, setiap orang kan punya bounded rationality, ada keterbatasan sebetulnya kita itu. Sehingga kemudian kita dengan bangganya mengatakan ini loh sains. Dan sains tidak bisa menyembuhkan. Ketika kita bilang ini tidak ada obatnya lagi, itu bisa saja ini sebuah keangkuhan. Seakan-akan betul-betul tidak ada obatnya. Ya. Nah, yang harus dibangun adalah bagaimana kita aware bahwa knowledge-nya Tuhan itu berlimpah ruah. Nah, di sini yang kemudian saya tanamkan pada klien saya bahwa segala perubahan yang terjadi, satu, tarikan nafas kita itu harus selalu mendekatkan diri kita pada Allah. Jadi pertama kali kita fokus itu. Yang kedua, saya coba gali persoalannya. Ternyata masa lalu, tadi kan saya cerita baru segmen masa lalu ya. Masa lalu dia ketika ditelusur ke belakang, dia merasa saya itu jadi wanita, tapi tidak terlalu cantik. Sehingga apa? Sehingga dia nyaris tidak diperhatikan oleh lingkungannya, itu dalam persepsi dia. Dia merasa tidak diperhatikan. Jadi kemudian apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia belajar. Sehingga dia ranking terus, juara satu, kemudian masuk ke Gajah Mada dan sebagainya. Tapi ternyata ketika dia dia juara itu, teman-temannya kan datang, ini kan kalau bahasa power itu dia punya expert power, powernya atas dasar kepintaran itu bisa menarik orang datang. Tapi ternyata dia masih kecewa karena teman-temannya itu kalau kegiatannya happy dia nggak diundang. Ya, jadi kalau kegiatan giliran akademik dia diundang, begitu happy dia tidak diundang. Akhirnya dia merasa tetap aja nih eksistensi dia masih bermasalah. Ya. Kemudian yang dilakukan adalah dia membangun yang namanya sombong. Sombongnya ini sebetulnya adalah simptom. Simptom dari apa? Root cause-nya adalah merasa tidak eksis. Ya.
Ini simptomnya sombong. Nah, simptomnya ini ternyata kebawa-bawa terus. Misalnya, dia sekarang hampir tiap bulan itu sering datang ke Bappenas, bahkan pernah diundang Jokowi juga. Nah, dia ketika dia kan putri ya, ketika dia ketemu Jokowi dengan diundang Bappenas, dia setiap kali ke rumah lihat suaminya itu dia bilang dalam hati, kok bisa ya, saya ini jam terbangnya begitu hebat, tapi suami saya cuma begini. Nah, sombongnya ini karena apa? Sebuah learning, pembelajaran ketika dia masih kecil. Maka yang harus diatasi, akhirnya dia menyadari bahwa sombong itu kemudian ditegur Tuhan dalam bentuk penyakit. Akhirnya pertama kali diatasi bukan sombongnya, tapi masalah eksistensinya ini, eksistensinya dibangun dulu. Karena kebanyakan orang itu kalau bicara tangki mobil, maka bensinnya banyak udah udah kosong. Nah, padahal orang kalau disuruh appreciate pada orang disuruh menghargai orang lain, maka tangkinya harus penuh. Kalau dia sendiri lagi bermasalah, bagaimana dia mengempower orang lain? Ya. Nah, ini yang kemudian saya mengatakan, mari kita perbaiki dulu tangkinya. Ya. Tangkinya ini harus dibangun dulu sehingga berlimpah-limpah. Kalau Anda bayangkan ya, gelas. Kemudian di gelas ini ada kopi, ya. Kopi ini adalah virus di dalam pikiran kita, di dalam software kita, ya. Maka salah satu strategi terbaik adalah grateful. Grateful itu perbanyak bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka kita sebetulnya sedang menuangkan air kehidupan di dalam gelas. Ketika dia dituang terus-menerus, maka pelan-pelan kopinya keluar. Persoalan-persoalannya sebetulnya bisa diatasi oleh grateful, oleh bersyukur. Itu teknik pertama. Teknik kedua adalah, ya Anda buang kopinya, kemudian Anda isi air. Pendekatan kedua ini yang namanya Anda harus punya willingness to release, ya. Melepaskan masalah dan penggenggam erat peacefulnya, sehingga batin itu peaceful inside, ya. Jadi kalau kita bicara perasaan, Anda nggak lagi bayangin hati saya ini kayak gelas. Kalau hati kayak gelas ini, kalau kita bayangkan kita masukkan garam, maka airnya jadi asin, ya. Garam adalah masalah. Kita bayangkan kita bawa garam 1 karung, tapi kemudian kita tebarkan pada telaga yang sangat luas, airnya jernih dan tidak bertepi, maka tidak terjadi rasa asin itu. Fokus bukan pada garamnya, bukan pada masalahnya, tapi fokus pada greatness-nya, keberlimpahan mental. Ini sebetulnya PR organisasi bangsa kita. Jadi bangsa kita itu sebetulnya membutuhkan orang-orang yang grateful, orang-orang yang cerdas dan mencerdaskan kehidupan. Jadi Anda sudah terlanjur cerdas, ya. Jadi jangan kemudian cerdasnya dipakai sendiri, ya. Tolong lepaskan, berikan pada yang lain, maka Anda menjadi rahmatan lil alamin. Visi kita unggul dan islami. Islami itu mencerahkan, dia bermanfaat bagi kehidupan. Nah, itu kira-kira yang mindset yang kita bangun. Nah, sekarang pertanyaan teknisnya adalah, loh Pak, kan setiap orang itu sebetulnya pengen baik. Setiap orang sebetulnya pengen baik, tapi gimana caranya? Setiap orang itu pengen bisa, misalnya seorang lulusan S2 itu harus bisa bicara yang influence others, mempengaruhi orang lain. Harus bisa bicara dengan begitu enjoy ketika berdiri di depan kelas, sangat menikmati, menghadirkan inspirasi di dalam setiap apa yang disampaikan. Karena seorang leader, seorang pemimpin, tugasnya adalah menyampaikan pesan, bukan buat MOU. Tugas pemimpin itu adalah menyampaikan pesan. Ya. Kalau buat MOU tugas teknikal, ya. Tapi bagaimana Anda inspirasi banyak orang, Anda menginspirasi. Itu adalah pemimpin. Karena pemimpin ada 2 nih karakter. Satu, yang namanya position power. Pemimpin yang dibangun dari aspek-aspek formal. Ya. Saya udah terlanjur jadi ketua prodi, saya jadi direktur, saya jadi rektor misalnya. Itu lebih banyak position power. Maka saya bisa memberikan, saya legitimate secara power, saya bisa memberi reward, saya bisa memberi punishment
dan saya punya informasi banyak, itu biasanya kekuatan dari position power. Tapi sebetulnya seorang pribadi, seorang rektor kan juga seorang pribadi, maka dia juga harus membangun power-power yang sifatnya personal. Bagaimana dia ngelola softwarenya dia sendiri, ya. Jadi walaupun saya belum lama ini, saya mau agak sedikit contoh. Jadi belum lama ini saya itu menjadi sekretaris tim penilainya Dr. Mahathir Muhammad. Jadi Dr. Mahathir Muhammad itu mahasiswa saya Pak Aga. Nah dia waktu itu sempat bicara gini, persoalan dia aktivis kemanusiaan. Dia mengatakan persoalan kejahatan kemanusiaan itu sebetulnya banyak terjadi karena setiap orang pada umumnya sudah terlanjur jadi pemimpin publik itu mengalami split personality. Nah, makanya kemudian saya mengatakan, ini loh, kita punya mata kuliah intrapersonal. Intra itu kita bicara fokus di sini loh. Sebelum memimpin maka kelola dulu diri. Ya, ini seperti apa yang disampaikan oleh Rasul ketika usai perang Badar. Itu perang terbesar. Sehingga sebetulnya seorang intelektual itu pertama kali bangun itu dulu, kesesuaian antara ucapan, hati, perbuatan. Bersikaplah justice, bersikaplah adil. Ya. Ini harus dibangun. Ini karakter itu tidak kemudian besok hari apa nih, minggu depan saya mau jujur, minggu depan saya mau, nggak bisa. Itu karakter, itu embedded, melekat. Ya. Nah ini harus kita bangun. Nah, ini saya anak-anak saya ya, kita happy ya, pokoknya di UMY itu harus happy ya. Happy ya, coba happy tangannya mana, happy ya, pokoknya happy ya. Happy itu refleksi syukur. Nah sekarang kita bayangkan gini Bapak Ibu, Anda akan ketemu yang namanya organisasi. Organisasi itu bisa kita bayangkan kayak mesin, dia merubah, mentransformasi input menjadi output, ya, menjadi outcome. Sehingga organisasi ini menurut Mbah Gerard Morgan, kalau Anda baca artikelnya Gerard Morgan, bahwa organisasi bisa dilihat kayak kayak mesin, dia melakukan creating value, penambahan nilai, ya. Itu kacamata mesin. Kemudian kacamata kedua organisme. Organisme ini kita bicara bahwa organisasi kalau statis kayak mesin, maka dia akan mati ditinggal kompetitor. Lingkungan itu membuat dia jadi hidup, ya. Perusahaan-perusahaan di Jepang yang IT-nya itu collab dengan Korea, karena apa? Karena dia lupa adanya perubahan, ya. Nah, organisme ini sebetulnya mendorong organisasi itu menjadi pembelajar. Sehingga apa? Orang-orang di dalam organisasi itu harus learner, harus pembelajar. Supaya jadi pembelajar gimana? Supaya jadi pembelajar maka Anda harus memutuskan untuk antusias dan respect serta jujur. Itu kunci pertama. Antusias, respect, jujur. Jujur itu kunci pertama perubahan. Kemudian yang namanya antusias itu kita mau berendah hati pada awalnya. Karena setiap kita, Anda akan bertemu guru-guru terbaik dalam kehidupan. Bukan profesor, bukan siapapun bisa menjadi guru terbaik dalam kehidupan. Sehingga ketika seorang dosen berdiri di depan kelas, saya selalu mengatakan, saya sedang dapat pembelajaran terbaik dari kelas ini. Jadi, terlalu banyak ilmu Tuhan itu beredar. Dan dia tidak hanya didelegasikan pada seorang profesor, tapi pada siapapun di dalam hidup. Inilah yang sebetulnya best attitude yang harus dibangun oleh setiap orang di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah arena politik. Nah ini juga hati-hati. Seringkali karena organisasi itu kalau menurut Mbah Gerard Morgan itu banyak orang terjebak pada transaksional. Ketika transaksional maka ujung-ujungnya adalah dia pengen menguasai pusat transaksi. Dia pengen menjadi orang yang paling bisa influence orang lain dengan menguasai resources. Nah ketika organisasi itu tidak siap secara prosedur, tidak siap secara sistem, maka yang terjadi adalah orang-orang melihat prosedur-prosedur ini sebagai alat untuk memperkuat posisi. Jadi prosedur-prosedur ini melindungi kepentingan pribadinya. Karena apa? Tadi orang-orang itu tidak greatness, tidak berlimpah mentalnya, tapi defisiensi. Saya kemanapun saya akan cari itu rezeki atau resources yang untuk kepentingan saya.
Disinilah sebetulnya nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengatakan jangan cari hidup di Muhammadiyah, tapi hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jadi sebetulnya kita itu udah tidak levelnya lagi bicara transaksional, meskipun transaksional dalam bisnis penting. Tapi yang kita bangun adalah bagaimana sekarang kita menggerakkan orang lain untuk membangun martabat kehidupan, martabat bangsa. Karena nanti kita akan melihat di sini, nanti akan saya jelaskan sebetulnya kita adalah orang-orang yang menggenggam kehidupan ini, bukan kita itu bagian dari kehidupan. Nanti kita akan diskusi. Yang keempat adalah budaya, culture. Kalau kita bicara budaya, maka budaya itu adalah seperangkat perilaku otomatis. Ya, Anda bisa melihat perusahaan Jepang, karyawannya sangat kerjanya luar biasa. Sudah sore pun mengatakan semangat pagi. Ya, ini namanya apa? Perilaku kolektif. Jadi kita nggak bisa mengatakan kalau ada satu dua hebat kita bilang budaya kita hebat. Tidak. Ini harus perilaku kolektif. Sehingga tugas pemimpin, ya, Anda sebagai profesional itu bisa membangun aspek-aspek yang membuat terbentuknya budaya tadi. Organisasi menjadi berbeda dengan organisasi lain. Itu ketika organisasi tadi itu punya kepribadian. Jadi banyak organisasi nggak punya kepribadian, nggak jelas values-nya apa, nilai-nilainya apa. Nah di sini sebetulnya kalau kita mau membangun organisasi kaya values, punya nilai, maka setiap orang di dalam organisasi harus berkarakter, harus punya values. Jangan sampai kita hidup tiga kunci di dalam bisnis, vision, mission, values itu harus dipunyai oleh semua lulusan pasca sarjana. Kita harus tahu where do we want to go, kita mau kemana ini. Kemudian why do we exist nih bicara mission, mengapa kita ada, ya. Dan yang ketiga adalah kita bangun koridornya untuk sustainable corridor. Values-nya apa? Nilai-nilai itu yang harus kita bangun. Ya, ini yang namanya budaya. Ini yang harus kita bangun. Kemudian yang berikutnya adalah belenggu psikologis. Seringkali kita melihat banyak sekali profesional hebat, ya, tapi ketika masuk hari Senin dia nggak enjoy. Ya. Waduh, kalau udah masuk hari Senin itu bawaannya mendingan flu aja deh. Ya. Jadi kalau ini kan artinya apa nih? Artinya bahwa sadar dia mengatakan bahwa sungguh kehidupan di dalam organisasi ibarat di penjara. Saya berada di penjara, sehingga saya berani membayar apapun untuk tidak masuk sebetulnya. Dan saya berusaha, yang saya tunggu-tunggu adalah tanggal merah. Ya. Tanggal merah karena apa? Karena tadi masalah belenggu psikologi. Kita bisa bayangkan seperti apa seorang direktur, seorang CEO, kalau most of the employee in the organization, ya, semua orang di dalam organisasi itu punya mental ini, merasa organisasi kayak penjara. Ya. Anda nih harus menyalakan cahaya itu. Pemimpin itulah yang menyalakan cahayanya terlebih dahulu. Maka ketika milih pemimpin, itu ya pilih orang yang paling tidak bermasalah, yang orang bisa memberi inspirasi di dalam kehidupan. Dan Anda juga jangan ragu-ragu, Anda adalah pemimpin itu. Ya. Anda itu yang Anda menginspirasi di dalam hidup. Ya. Ya, ini metafora mengenai organisasi. Baik. Kemudian ini saya tunjukkan ada yang namanya triangle, ya. Ini di dalam program MM kita, di program Prodi MM. Ya. Mungkin kalau Anda besok udah lulus pasca pengen ngambil MM boleh ya. Ada mata kuliahnya. ini 4 pilar, ya. Pilar pertama namanya kita nggak pengen sains aja. Sains itu ya analisis. Kalau kita main di analisis, maka kita itu hanya menghasilkan kekuatan pada pikiran sadar. Kita perlu craft, perlu pengalaman, ya, experiences. Jadi saya itu ada pembelajaran melalui pengalaman. Yang kedua art, vision, ya, visinya jelas. Dan yang di tengah itu soul, ya. Sehingga Anda memang ketika mau memberikan service excellent pada customer Anda, pada publik, pada masyarakat, itu hatinya itu memang udah bergetar duluan. Jadi Anda membantu orang itu Anda sudah menggetarkan hati Anda, sehingga Anda menggetarkan kehidupan. Ya. Nah ini yang memang di dalam pembelajaran di program MM sekarang menjadi wacana kuat. Dan saya mencoba untuk memasukkan dalam mata kuliah aspek soul ini, ya, aspek bagaimana sih membangun greatness, bagaimana kita itu
senyum ya, senyum itu dirasain betul di hati Anda. Karena ketika hati Anda tersenyum, Anda memberi izin pada Tuhan untuk memberi solusi terbaik atas kehidupan. Sehingga perbanyak itu grateful-nya. Fabiai ala rabbikum matukadziban. Ya. Oke. Nah, ini prinsip spiritualitas di UMY ya. Yang pertama happiness tadi, happy. Nilai Islami sebagai penerimaan tanpa syarat. Jadi dosen-dosen UMY itu ke depan, itu ketika publikasi internasional, itu fokusnya bukan pada insentifnya. Ya. Memang UMY sudah terlanjur memberi insentif 10 juta, 15 juta, 20 juta setiap kali publikasi. Tapi bukan itu yang dipikirin. Yang kita pikirin adalah cara berpikirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita menghidupkan Muhammadiyah. Masalah itu dapat ya alhamdulillah. Ya, memang itu harus dapat karena organisasi kita profesional. Tapi cara berpikir kita, mindset kita udah di level itu. Anda nanti menjadi seorang pengusaha, bekerja di perusahaan besar, transaksional itu memang tetap penting. Ya, artinya ya gaji 10 juta, 15 juta buat Anda oke. Tapi Anda sekarang bukan berpikir di situ. Anda berpikirnya adalah bagaimana Anda memberikan solusi terbaik bagi kehidupan. Anda memberi rahmat dan lil alamin, ya, memberi rahmat bagi kehidupan. Ini happiness, ya. Happiness itu kita penerimaan tanpa syarat. Jadi ya sebetulnya kan kalau Anda bayangkan Tuhan itu udah suruh kita, tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk tunduk pada Allah, pada Tuhan. Nah, tunduk itu adalah penerimaan tanpa syarat.